wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salawat dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba dinyalakan mic-nya. Tes. Tes 1. Tes 1. Baik. Diciliki malima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi thumma ila hadrati jami' ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal ulama'il 'amilin wa sufiyyatil muhaqqiqin khususan hadrati وإلى حضرة جميع أهل القبور فيها وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجماعتنا ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kitab At-Tibai. Ini sudah pada bagian Thumma arudduhu minal arsh. Pada pertemuan bagian yang lalu kita menjelaskan terkait tentang nurnya Nabi sebelum diciptakannya Adam, sebelum diciptakannya Nabi Nuh, sebelum diciptakannya Nabi Musa, sebelum diciptakannya Nabi Ibrahim, sebelum diciptakannya Nabi Isa. Walaupun Nabi Muhammad lahirnya setelah mereka, tapi nurnya itu sudah diciptakan jauh sebelum yang disebutkan tadi. Terus apa? Terus dilanjutkan menjelaskan terkait tentang sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Yang kemarin disebutkan apa? Alfiyul anfi, mimiyul fami, wa nuniyul hajib. Hidungnya seperti huruf alif, mulutnya seperti huruf apa? Mim, dan juga napa jenengipun alisnya seperti huruf nun. Nah, itu bahasa-bahasa metaforis ya. Artinya tidak berarti Anda bayangkan nun ada di sini, tidak, atau alif, tapi alif itu sifatnya panjang berarti manggir dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita masuk pada bagian setelahnya. Kemarin juga diterangkan Nabi Muhammad ditempatkan pada tempat yang sebelumnya belum ada makhluk yang menempati, ya kan? Termasuk malaikat pun belum pernah, dan tidak ada makhluk setelahnya yang akan menempati juga, yaitu di mana? Di Arsy, termasuk ketika Isra Mi'raj di Mustawa. Nah, di sini dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsh. Tsumma arudduhu nuli baliaken ingsun Allah
hu ing Kanjeng Nabi minal arsy saking arsy. Setelah kemarin ditempatkan pada tempat yang paling mulia yang belum ada orang masuk atau menempati sebelumnya dan sesudahnya. Lantas apa? Lantas Allah mengembalikan kembali Nabi qabla ayya brudul farsh ing dalam saat durunge adem apa al farshu lemek. Tegese nopo? Tegese saking cepatnya qabla ayya brudo ing dalam saat durunge adem apa al farshu lemek. Tegese masih berasa. Waqadna lalan teman-teman merkoleh sapa Kanjeng Nabi Muhammad jami'al ma'aribi ing piro-piro kebutuhan. Semua yang beliau inginkan, semua yang beliau butuhkan niku dicukupkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad disebutkan kemarin adalah sang kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai dan makhluk yang paling mulia. Faiza syurifat ing dalam nalikane den mulyakaken apa turbatu thaibata bi asyrafi qalibin, apa turbatu bumine tanah maksudnya apa thaibata kang bagus ail Madinah tegese Madinah bi asyrafi qalibin kelawan luwih mulyane jasad, atau pen makna asline kelawan luwih mulyane barang kang den cetak tegese menungsa tegese jasad. Kenapa dinamakan barang kang den cetak? Karena penciptaan manusia niku prosesnya sangat luar biasa, detail dan rigid banget, sehingga nopo? Sehingga kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat lumaku ilaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyebutkan Kanjeng Nabi niku dengan kode ya, itunya ya, pemaknaannya supaya kamu tidak usah nulis banyak lagi. Kalau kodenya seret mim atau dua atau apa, berarti itu nanti kalau Nabi Muhammad ya itu terus. Apa arwahul muhibbina piro-piro ruhe wong kang den demeni alal aqdami ing atase piro-piro telapak wan najaibi lan piro-piro tunggangan. Wonten sing makna juga teng terjemahan Kiai Lintunipun wan najaibi lan piro-piro perkara kang bagus, tapi luwih masyhure tunggangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma duh Gusti, wahai pangeranku, sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan, wasallim lan mugi nyelamataken Tuhan, wabarik lan mugi berkahi Tuhan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki kita masuk ke syairan lagi. Kalau yang pertama banget, yang pas pertama banget puji-pujian, redaksinya apa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pas yang kedua napa? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ini kita juga ketemu dengan syirat lagi. Mari kita baca bersama-sama. Nanti seperti biasa mungkin saya baca 4 dulu atau 6 dulu, nanti dibalas lagi dengan bacaan yang bersama-sama sebagai jawabannya. Mari kita kita baca bersama-sama. Salatullahi ma lahat kawaki alam
khairi ma rakiban najaib Sa'da hadis surah Bismil habaib Fahadha syukru ألم ترها وقد مدت حوطها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب حدا حادث السورة بسم الحبائب فهز الشكر عطف الركائب فدع جدب الزمام ولا تسوقها فقاعد شوقها للحي جاذب فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب حدا حادث السورة بسم الحبائب فهز الشكر عطف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب Salatullahi utawi rahmat ta'zim Allah malahat kawakib malahat ing dalam salagine pertela opo kawakibu biro-biro lintang Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Al-Ahmad iku ingatase Ahmad tekse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi man kang napa jenengipun luwih mulia-mulyane wong rakiban najaib Rokiba kang numpak sapa man an-najaib ing pira-pira tunggangan tegese tunggangan iku tunggangan onta Al-Ahmad khairi marrakiban najaib. Di sini kalau sudah dalam bentuk puji-pujian sastranya sudah sangat tinggi sehingga harus dimaknai niku harus hati-hati juga ketika maknai. Tidak lantas berhenti pada teksnya, tapi ada perumpamaan. Bisa jadi dengan gaya bahasa yang hiperbola, yang karena kecintaan, ekspresi kecintaannya melebih-lebihkan, tapi karena cinta. Atau juga menggunakan bahasa-bahasa yang metaforis dengan perumpamaan-perumpamaan yang lainnya, yang kemarin saya jelaskan. Di sini dijelaskan selagine lintang niku masih mencorong, selagi lintang atau bintang-bintang itu masih bercahaya, ya Allah berikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah khairi marrakiban najaib, sebaik-baik orang yang nopo penunggang onta, sebaik orang yang lantas mengendarai kendaraannya. Hada hadis surah bismil habaib Fahazza syukru a'tafar rakaib.
Hada hadis sura, hada podo tembangan sopo wong kang nembang. Hada podo tembangan sopo hadi wong kang nembang ing waktu bengi. Hada hadis sura, hada podo tembangan sopo hadis sura wong kang tembangan ing waktu bengi, pada berdendang, pada bernyanyi pada waktu malam. Bismil habaib, kelawan nyebut asmane piro-piro kekasih. Hada hadis sura bismil habaib, fahazza sukru a'tafar rakaib. Fahazza, ngobah-ngobahake opo as-sukru, sifat girang, tegese senang. Senang yang sangat luar biasa. A'tafar rakaib, ing piro-piro gulune onta tunggangan. Jadi nopo ketika disebutkan namanya Nabi, namanya kekasih, apa? Ketika rombongan itu berjalan di waktu malam, mendendangkan dan menyanyikan dan disebut-sebut makna nopo nama-nama kekasihnya, dalam hal ini adalah kekasih pun ingin berkuasa Nabi Muhammad, maka nopo obah-obah, tegese obah-obah niku mantul-mantul napa jenengipun angkluk-angkluk tungganganipun ontane, karena saking senengnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab niku hari onta kok mantuk-mantuk napa jenengipun gulune napa antul-antul. Nah, itu tanda seneng. Mriki digambarkan kados meniku. Sehingga nopo seneng karena apa? Karena kerinduannya. Termasuk seneng karena apa? Karena disebutkan nama kekasihnya. Wah, termasuk menungsa hari disebutna nama kekasihnya ketika sedang jatuh cinta, disebutkan namanya saja niku sudah sangat-sangat nopo seneng dan wajilat qulubuhum, gemeter atine. Atau ketika sampean ngefans sama siapa, Habib Syekh, sama siapa, Gus Azmi, Arica Nom ya, terus siapa lagi penyanyi-penyanyi sholawat, Feve Zulfikar, disebutkan namanya saja niku wah senyum-senyum sendiri. Nah ini pada senyum kabeh kayaknya ya, senyum-senyum sendiri. Itu menandakan nopo? Menandakan ketika disebut nama kekasih itu gemeter hatine, ada ekspresi rasa senang dan rasa bunga, rasa bangga. Dalam hal ini onta ketika sedang berjalan ditembangi wonten nama Muhammad, ini pun Kanjeng Nabi niku langsung pada antul-antul, termasuk nopo sirahe ndase onta niku mantul-mantul karena senang disebut namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam taroha wa qad maddat hutaha. Alam taroha anatoh weruh atau ningali siro ha ing ar-rakaib. Lihatlah itu rakaib tadi apa? Unta tunggangan ya. Lihatlah itu unta. Wa qad maddat hutaha wa qad maddat, teman-teman dawaake sopo ar-rakaib hutaha ing napa langkai atau jangkai rakaib. Ketika disebut-sebut Nabi tadi, selain mantul-mantul, gulune mantul-mantul, senang, ekspresi, tapi setiap makhluk beda-beda ya. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang girang, senengan. Nah, onta mantul-mantul, termasuk nopo? Ketika onta menuju Madinah, niku onta niku langkahe onta itu langkahe nopo? Didawakna, dicepeti. Alam tarha wa qad madat hutaha. Melakukannya ku banter karena nopo disebut-sebut asmane Kanjeng Nabi. Nopo malih ketika onta niku mau masuk Madinah, karena nopo di Madinah ada sosok yang mulia, inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa malat lil hima taraba wa hanat wa malat lan condong apa napa jenengipun napa ar-rakaib lan condong apa onta iku wis atau rakaib di kodeni wau lil hima napa jenengipun kaduwe bumi sengkeran tegese napa bumi Madinah seniku mawon toroban hale bungah wahannat lan bronto. Siapa yang bronto? Tegese rokaib lan bronto sopo rokaib. Bronto ngerti ora bronto? Bronto kue seneng sing nemen atau iku banget apa? Kegirangan lah. Biasanya kan wah tes masuk perguruan tinggi lulus kan loncat-loncat nggih. Nah niku suka ekspresi yang sangat luar biasa niku bronto. Ila tilkal ma'alimi wal malaib. Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono piro-piro nggon bagus karena yang akan dituju adalah Madinah, ada sosok Nabi dan Madinah adalah tempat yang paling dirindukan, termasuk unta saja tahu karena di situ ada Nabi dan mengekspresikan kecintaannya dengan berbagai macam ekspresi. Wal malaib lan biro-biro nggon dolanan. Fada' jadbaz zimani wala tasukha. Fada' jadbaz zimami tinggala siro jadbaz zimami ing narik kendali. Rombongan onta tadi ketika sudah disebut Nabi mau menuju Madinah, kendalinya ini ku napa jenengipun talinya nggak usah dikendalikan, dilepas saja sudah tahu mana mau pulangnya karena ada yang mau dirindukan yaitu Nabi. Wala tasukhalan ora giring sira ing napa jenengipun rokaib. Tidak usah diarahkan saja. Ketika onta disebutkan nama Kanjeng Nabi dan di situ menuju Madinah, onta-onta pada kegirangan, termasuk tidak usah dikendalikan pan anjok dewek karena wis ngerti ana mambuangi ingi punika asare Kanjeng Nabi wonten ing Madinah. Faqaiduha syauqiha lil hayy jazib. Faqaidu monggo utawi perkara kang giring yaiku sifat bronto. Faqaidu syauqiha monggo utawi perkara kang giring yang menunjukkan yaitu sifat brontone sinten wau onta tegese napa ar-rakaib wau. Lil hayy maring pedukuan menuju ke Madinah, ekspresi sifat napa jenengipun brontone wau iku jazib kang narik. Tidak perlu dikendalikan, tidak perlu diarahkan karena kerinduan yang sangat luar biasa itu syauqiha tadi bronto sing luar biasa wau niku yang narik nopo arah sehingga onta itu tidak akan nyasar. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Fahim toroban mongko demenasiro ing Kanjeng Nabi Muhammad toroban kelawan girang, maka mahabbahlah, cintailah kepada Nabi kita dengan cinta yang sangat-sangat kita remeni atau kita ekspresikan dengan cinta yang luar biasa. Kama hamat kaya oleh demen sopo rokaib. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi teng syair niki dijelaskan disuruh untuk nopo cintailah, rindukanlah Nabi seperti rindunya tadi. Rokaib itu apa tadi? Onta tunggangan. Onta tunggangan tadi apa? Gak usah dikendalikan karena di sana ada sosok Nabi Muhammad, langsung tertarik. Bahkan gulune angluk. Terus apa lagi?
Terus tadi disebutkan apa? Langkahnya itu dipercepat. Itu menandakan kerinduan, itu menandakan kecintaan yang sangat luar biasa. Di sini dijelaskan dan dianjurkan oleh At-Tibai, fahim toroban kama hamad wa illa. Maka kita sebagai umatnya, nopo demenlah Kanjeng Nabi, cintailah Kanjeng Nabi seperti tadi gambaran onta. Wa illa lan lamun ora mengkono-mengkono. Ketika tidak seperti itu, fa innaka mengko sak temene sira. Ketika wong Islam ana wulan Maulid kok ora gelem solawatan, tidak mau mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengekspresikan cintanya kepada utusan yang dikirim oleh Allah, fi tariqil hubbi ing dalem napa jenengipun dalane demen ing Kanjeng Nabi, kadzib kang koroh. Tegese napa iku kadzibun koroh. Ketika kita tidak cinta seperti cintanya napa jenengipun onta tadi yang digambarkan luar biasa, padahal kita umatnya, maka sejatinya kita itu pada jalan kecintaan yang bohong, dusta. Karena asline menungsa terutama umatnya itu membutuhkan Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi yang membutuhkan kita. Sehingga sudah sangat selayaknya kita merayakan kelahiran pun Kanjeng Nabi, sudah selayaknya kita cinta. Kita disebut namanya saja akan gemetar hatinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut kita. Ama hadzal aqiq bada wa hadhi qibabul hayy la hat wal madarib wa tilkal qubbatul hadra fiha nabiyyun nuruhu ya jalal ghayaib salatullahi ma lahat kawakib alamad khairi ma rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل لنفسي دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب حدا حادي السورة باسم الحبائب فهز الشكر عطف الركائب أما هذا العقيق eling-eling utawi tanah akik. Eling-eling utawi iki tanah akik iku bada pertelo opo hadzal akik wahadhi utawi piro-piro cungkupe kang hadir iku kibabul hayyi piro-piro cungkupe pedukuhan lahat hale pertelo niku napa jelas wal madharib lan piro-piro umah kang dipasang atau umah yang terpasang wa tilkal qubbatul hadra wa fiha
tadi menjelaskan unta yang ada dan memasuki Madinah. Watilkal qubbatul hadra, watilka utawi cungkupe kang agung, iku al qubbatu kubbah atau cungkup. Kubbah tahu ya? Sing ning masjid budal iku namine cungkup atau kubbah. Al hadra kang ijo. Wa fiha lan napa jeneng pun ing dalem kubbah tegese wonten Nabi, dan karena Nabi dimakamkan di Madinah di Masjid Nabawi di bawah napa kubah hadra, kubah hijau. Mulianya niku juga napa sudah menjadi hal yang sangat wajar kita umatnya saat ini, zaman sekarang ini merindukan napa, merindukan niki diibaratkan kubah hijau, karena di kubah hijau itu letaknya wonten sosok dikebumikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yun utawi nabi, nuruhu utawi nure nabi iku yajlul ghayaib, madangi apa nuruhu al ghayahiba ing piro-piro petang. Ari kraten niki teng syair biasane ditulisnya tetap nganggo sukun nggih, padahal maf'ul kan nganggone napa? Nasab nggih. Tapi ini karena biasanya karena syair. Karena kalau dalam sastra niku juga mengedepankan keindahan dan juga supaya enak didengar. Jadi ada darurat-darurat yang sifatnya dimaklumi bersama biasanya ya gitu. Kalau dalam ilmu nahwunya seperti itu. Waqad sohar ridho wadana talaqi. Waqad sohalan teman-teman wis sah apa ar-ridho ridho, wadana lan parak apa at-talaqi tinemu. Waqad ja'al hana min kulli janib. Waqad ja'alan teman-teman tumeka apa al-hana bunga min kulli janib saking beberapa arah, sehingga Madinah menjadi mulia dan didatangi oleh banyak orang dari berbagai macam arah, karena di situ ada nopo Qubbatul Hadra tegese cungkup ijo inggih punika Masjid Nabawi yang di bawahnya ada sinten makam junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Nabiyun nuruhu yajlul ghayaib, nabi yang nurnya, yang cahayanya niku menerangi beberapa sesuatu sing peteng. Contoh sampean ari listriknya mati bisa weruh dalan apa mboten? Kadang-kadang ana gelasnya kesampar nggih. Ana panganan kepetek, padahal panganan niku sae enak panti pangan akhirnya gara-gara kepetek kanten peteng. Kanjeng Nabi hadir di dunia ini nopo menjadi nur yajlul ghayaib, yang nopo yang menerangi, yang madangi piro-piro peteng. Kira-kira hari peteng enak nopo mboten? Mboten. Karena mboten enak maka butuh penerang, yaitu lampu. Butuh penerang, zaman kemen ceplek, zaman kemen lilin, zaman kemen nopo patromak, sekarang lampu. Nah, Nabi Muhammad, Nabi kita, junjungan kita niku ibarat nopo lentera, ibarat penerang. Kanten nur Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar menunjukkan kita dari kezaliman menuju hal-hal yang baik, dari kebatilan menuju hal-hal yang hak, dari kesemrautan menuju hal-hal sing sifatipun wonten aturane, kranten wonten nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku fakul mongko ngendika sira ngucapas sira lin nafsi maring awak dewek sira. Fakul mongko ngucapas sira nafsi maring awak dia sira, dunaka ay khudh tegese ngalapas sira, wat tamal dunaki nah ay khudh tegese ngalapas sira at-tamalli ing seneng-seneng. Famadunal habibil yawma hajib,
famadunal habibi karena ora ono iku ing dalam arah-arah kekasih al yauma ing dalam dina hajibun utawi perkara kang ngaling-ngalingi, tidak lain dan tidak bukan dilawani sampai ke sana atau dilawani kesel ceromoni teng kata-kata mutiara, walau badai menghadang, walau samudraku seberangi, walau gunungku daki, apalagi biasanya dari bahasa-bahasa sastra atau bahasa-bahasa terpuisi apa, walau lautan atau danauku renangi, padahal orang bisa renang sampai melepuh langsung kerem, walau badai menghadang, walau topan menerjang, wah, tapi semuanya demi kamu akan saya lakukan apapun. Yang penting ketemu apa yang saya rindukan. Tegasnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kekasih sampean. Kalau kasih engko disuwayae, insyaallah pan perek dewek, pan perek jodone, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kita fokus maring lur ilmu riyin nggih, kecuali para pemirsa yang mungkin wis wayahe nikah masih jomblo bae, itu kudu cepet-cepet luruh pendamping supaya nopo, supaya bisa ketemu jodohe luwih sempurna ibadahe, dadi halale lan dadi berkahe. Tapi kalau untuk sampai ke situ kok tidak berani untuk mendaki gunung, tidak berani lagi untuk apa tadi? Untuk merenangi samudra, tidak berani untuk melewati topan dan badai, tidak berani untuk menerjang apa yang menjadi halangan, maka berarti bukan nopo, bukan orang itu ingin mendapat kekasih, tapi durung karep ya. Jadi kalau orang sudah benar-benar ingin ketemu kasihnya, kerinduan itu semakin memuncak, maka apapun akan dilalui. Tamalli bil habibi bi kulli qasdin. Iku tamalli apa tamallan iku? Tamallan. Seneng-seneng sira bil habibi kelawan kekasih, bi kulli qasdin kelawan perkara kang den sejak. Ketika kita hatinya sudah menyatu dengan kekasih, maka kekasih itu pun akan tentunya mengasihi kita dan senang kepada kita. Termasuk supaya kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, maka jadikan Kanjeng Nabi ada dalam hati kita, menjadi bagian orang yang dikasih kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat dan supaya tujuan apa yang kita inginkan itu sampai dan keturutan. Tamalla bil habibi kulli qasdin. Faqad hasal hana ad-duddu ghaib. Monggo teman-teman hasil opo al-hana bunga. Ketika kita sudah meletakkan kekasih kita di hati kita dan saling mengikat antara kekasih dan yang dikasihi, maka faqad hasala, hasil apapun yang kita inginkan melalui wasilah minta kepada Allah melalui wasilah Kanjeng Nabi, insyaallah akan hasil opo al-hana niku bunga kebahagiaan. Waduddu lan sewalike iku ghaibun kang samar. Nabiyullah khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib. Nabiyullah khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib. Tadi terakhir dibaca sampai apa mau? Wa qad ja'al hana nggih. Kita baca lagi. Faqul li nafsi dunaki wattamali fama dunal habibil yawma hajib salatullah lahad kawakib ala ahmad khairi ma rakiban najai
surah tamalla bil habibi bi kulli qasdin faqad hasala al hana والضد الغائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما راكب النجائب حدا حديث سورة باسم الحبائب فهذا شكر عطاف الركائب Nabiyullahi khairul khalqi jam'a Nabiyullahi utawi nabine Gusti Allah iku khairul khalqi luwih bagus-bagusnya makhluk atau ciptaan iku khairul khalqi luwih bagus-bagusnya makhluk jam'an halis kabehane Nabi kita yaitu Nabi Muhammad itu sebagus-bagusnya makhluk dari berbagai macam sisi semuanya dari akhlaknya dari keadilannya dari napa jenengipun tindak tanduknya dan semuanya niku khairul khalqi sehingga pantas ketika Al-Qur'an menyebutkan bahwa nabi kita Nabi Muhammad niku jadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu apa? Suri tauladan. Maka untuk sampai menjadi orang yang bertakwa, untuk sampai menjadi orang yang hebat, untuk sampai menjadi orang yang dicintai Allah, kita harus mencontoh suri tauladan yang sudah diberikan Allah. Ini punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu a'lal manasibi wal maratib. Lahu iku kaduwe Nabiullah tegese Kanjeng Nabi Muhammad a'lal manasibi utawi luwih napa jenengipun dhuwure pira-pira pangkat wal maratibi lan pira-pira derajat. Lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahu syaraful mu'ab badu wal manaqib salatullahi ma lahat kawakib ala mad khairi ma rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru atafar rakaib falau anna sa'ina kulla yawmin ala al-ahdaqi la fawqa najaib walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullah Allahi ma lahat kawakib ala mad khairi ma rakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza syukru atafar rakaib lahu iku kaduwe Nabiullah al-jahu tawi pangkat
ar-rafi'u kang luhur, lahu iku kaduwe Nabiullah al-ma'ali utawi pira-pira kaluhuran. Pangkatnya Nabi itu sangat mulia dan sangat tinggi sehingga napa termasuk Nabi ingkang sangat-sangat luar biasa sering-sering diluhuraken dening Allah sebagai Sang Khalik. Lahu iku kaduwe Nabiullah asyarafu tawi mulia al-mu'abbadu kang dilawasaken tegese kemuliaan yang abadi yang tidak akan rusak kemuliaan itu karena apapun, termasuk sampean ora sholawat bae ora ban rusak, tapi nopo sholawat kita kepada Kanjeng Nabi adalah kebutuhan kita sebagai nopo, sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Wal manaqib lan biro-biro riwayat Kang Agung. Falau anna sa'ina kulla yaumin, falau anna lamun tetep opo ingsun sa'ina iku sa'ina lumaku ingsun kulla yaumin ing dalam saben-saben dina alal ahdaqi ing atase piro-piro napa jenengipun kebun la faqan najaib ora ing dalam piro-piro onta tunggangan. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna lan napa jenengipun tetep apa ingsun amilna iku amilna ngamal sapa kita kulla hinin ing dalam saben-saben mangsa, ing dalam saben-saben waktu, dimanapun kita, ketika kita berbuat sesuatu apapun itu, kapanpun, kullahinin li ahmada maring krana ngagungaken Kanjeng Nabi Muhammad, terutama di bulan-bulan seperti ini, bulan kelahirannya Nabi, untuk mengagungkan Kanjeng Nabi, maulid dan ing hormat maulid, qad kana monggo teman-teman ana apa amal iku wajibun sak mestine. Dimanapun kita, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, mengagungkan sholawat kepada Nabi, memuji kepada Nabi, terutama maulidan ing dalam ing wulan maulid, ing wulan kelahiran Kanjeng Nabi, qad kana wajib teman-teman anak iku wajibun wajib tegese sak mestine. Karena apa? Bukti syukur kita kepada Allah telah diciptakan dunia seisinya, semesta seisinya, termasuk adanya kita, itu karena nurnya Kanjeng Nabi, sehingga sudah seyogyanya kita memuliakan, hormat dan bahagia atas hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nanti juga di yaumil qiyamah kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alaihi minal muhaimin kulla waqtin salatum ma bada nurul kawakib salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib hadaha di surah bismil habaib fahadha syukru ta'ummul ala wal ashabaturan jami'ahum wa'id ratahul atayib salatullahi ma lahat kawakib ala Ahmad khairi ma rakiban najaib ada hadis surah
syukru adhafar rakaib. Alaihi minal muhaiminu. Alaihi iku alaihi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad minal muhaimini saking zat kang moho ngincen-ngincen. Ngincen-ngincen tau nggih? Kulla waktin ing dalam saben-saben waktu. Salatun utawi rahmat ta'zim ma bada nurul kawakib. Ma bada ing dalam selagine pertelo apa nurul kawakib, nure piro-piro lintang. Ta'ummul ala wal ashaba turan. Iku ta'ummu mugi ngratani, tegese sing ngratani ku napa? Salat wau rahmat ta'zim wau al-ala wal ashab. Al-ala ing napa jenengipun? Keluargane Kanjeng Nabi, wal ashab lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi turron halis kabehane. Ai jami'ahum tegese sekabehane wau al-ala wal ashab wa itratahul atalib lan piro-piro turunane Kanjeng Nabi Muhammad kang bagus. Di akhir syair ini Asy-Syaikh At-Tibai niku nyuwun malih dumateng Allah mugi ngersakaken ngasih rahmat ta'zim lan pengampunan dumateng sinten, dumateng keluarganya Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, dan semuanya. Mudah-mudahan kita yang ngaji pada kesempatan hari ini juga termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan keturunannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nanggung sekedik balik lagi. Fasubhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam. Fasubhana mau suci Allah. Fasubhana man ma suci zat. Khassahu kang nertentoaken sapa man hu ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asrafil manasibi kelawan luwih mulia-mulyane pira-pira pangkat wal marati pira-pira derajat atau tingkatan. Ahmaduhu muji ingsun hu ing Kanjeng muji ingsun hu ing Allah. Ahmadu muji ingsun hu ing Allah alama ing atase barang manahakang paring sapa Allah ing ma minal mawahibi saking pira-pira peparing, dari pira-pira peparing. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah lan naksani ingsun alla ilaha satemene ora ana pangeran iku maujud illallah angin kejaba Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu hale suwijina Allah la syarika lahu, la syarika tur ora ana sekuton, tidak ada yang menyekutukan iku maujud lahu kadwe Allah rabbul masyariki kang mengerane piro-piro jagat wetan. Allah Tuhan yang mengerani dari mulai paling timur wal maghrib bilan piro-piro jagat kulon atau arah kulon. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan naksani ingsun anna sayyidana ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bendoro kita. Iku abduhu napa jenengipun? Kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah al-mab'utsu kang den utus ila sa'il ajimi wal arib maring sakirane pira-pira wong ajam wal arib lan pira-pira wong Arab. Wong ajam niku orang di luar Arab, termasuk kayak kita Indonesia termasuk ajam, yaitu orang di luar Arab. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wal ma'athiri wal manaqib. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wa ashabihi niku sami mawon maknane
ulil ma'athiri wal manakib. Ulil ma'athiri napa jenengipun kang duweni kelakuan bagus, wal manakibi tegese pira-pira kamulyaan. Wong ari akhlake bagus yapan mulia. Wong mulia niku bagus. Salatan wa salaman, salatan kelawan rahmat ta'zim wa salamanan keselamatan daimaini kang langgeng karone selamanya, mutalazimaini lan tetep napa jenengipun karone, yakti kang bakal teko apa qailuhuma kang ngucap ing salatan wa salaman yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ghairu khaibin napa jenengipun hale ora rugi orang-orang yang membacakan sholawat kepada Nabi, kepada nopo keluarganya Nabi, kepada siapa, kepada sahabatnya Nabi. Niku tidak akan rugi dan nanti akan dibalas balasannya di yaumul qiyamah, dan kita akan dibayar kontan nanti dengan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cekap semanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana